Mexican Grand Prix, balapan kedua yang bikin kita begadang sampai pagi. Hingga akhirnya ada pertukaran pimpinan klasemen antara Norris sama Piastri dan bikin kita teriak-teriak sampai jam 5 pagi. Wah guys, sebelumnya gue minta maaf banget ya, karena kesibukan juga gue sempat drop kemarin ya. Bikin gue absen sebulan kayaknya nggak ada video kok guys ya. Padahal gue dari di sejarah video sirkuit nggak terpakai loh. Nanti lah gue terusin ya. Tapi mulai sekarang akan balik lagi semuanya. Lanjut ke Meksiko. Well, sekarang hampir semua balapan tuh seru lah ya. Apalagi kalau Ferrari itu di depan. Terus juga Max battle habis-habisan, Piastri berjuang, Berman ke depan. Wah gila udah. Yuk langsung aja seperti biasa gue akan merangkum 5 kejadian yang terjadi di balapan kemarin. Norris dominasi. Wow ya, meskipun kita akuin ya masih banyak banget hujatan soal dia, buing lah, bahkan sorakan jelek lah tentang dia. Termasuk gua pun kadang masih nggak suka gitu dengan beberapa statementnya dia kalau lagi interview. Tapi performa dia kemarin itu bener-bener wow banget dan harus dipuji banget. Gak ada nyentuh dia sedikit pun dari awal balapan, gila sih. Mulai nemuin setup pas dari hari Jumat dan sangat menyala dari Sabtu dengan meraih pole position dengan jarak 0,2 detik. Itu udah nunjukin bahwa dialah yang paling punya pace di sini. Pas balapan nggak jauh beda. Walau sempat terganggu sama dua Ferrari di awal ya, tapi sejak lolos ya sampai akhir. Pit bagus, gak ada gangguan, strategi oke, pace juga gila banget ya. Dan yap, VSC di ending pun gak ganggu di sama sekali. Dan dia memenangkan balapan Grand Prix Meksiko dengan jarak 30 detik lebih dengan Max Verstappen dan juga Charles Leclerc di 2-3. Margin kemenangan terbesar di musim ini, 30 detik lebih loh, gila kali. Ya oke lah, mungkin kalian beberapa gak suka sama attitude dia belakangan ini gitu. Tapi harus diakui, drive-nya dia di Meksiko semalam itu bener-bener masterclass sih. Gue harus ya angkat topi lah gitu, tetap bagus nyetirnya. Ambil alih pimpinan klasemen dengan jarak 1.0 sama Piastri yang secara ke belakang ya dia ini, tapi bisa balik perlahan ke depan gitu. Sampai pas mau ngejar posisi keempat, di mana itu Oliver Berman, VSC keluar hingga akhirnya Oscar yang sempat diragukan performa sama confidence-nya semalam kelihatan bagus banget kok. PD selip nyalip hingga finish kelima di balapan semalam. Kita lihat aja apa gebrakannya di Brasil nanti. Ferrari. Mereka tuh kenapa ya? Dari musim lalu loh, mereka tuh selalu punya something yang spesial setiap di balapan di benua Amerika gitu. Di Texas lah, di Meksiko lah, tampil kuat dari FP, gak Leclerc doang loh, Lewis juga kenceng, dua-duanya loh, gelo juga. Quali 2-3, balapannya pun bagus, pace-nya imbang ke depan. Ya walaupun sayang ya penalti dari Lewis Hamilton bikin dia drop banget dengan 10 detik penalti karena ya motong tikungan ya guys ya. Ini panjang nih kalau kita bahas penalti ini guys ya, jadi kita bahas singkat aja. Intinya gue kayak ya udahlah, emang keputusan mereka begitu, mau gimana dong. Sebel sih, cuma emang ya faktanya Lewis nggak ngasih posisinya balik ke Max gitu, karena posisinya yang sulit gitu karena dia sudah terprotek sama si Berman si Max ini. Dan instead dia motong satu tikungan, dia malah motong 2-3 tikungan sekaligus. Jadi ya at least pace-nya tetap kelihatan lah ada gitu di mobil dua-duanya gitu kan ya. Sementara Leclerc bisa bertahan selama balapan di posisi top 3. Dan beruntung banget ya saat dia dikejar Max Verstappen dari 12 detik, 4 detik, 2 hingga 1 detik, VSC keluar yang bikin Max nggak bisa nyalip dia. Hingga akhirnya dia aman di P2. Well, podium berturut-turut oke lah ya masih buat Leclerc. Ferrari still we rise. Max masih ada harapan. Well ya harapan itu selalu ada lah. 36 poin dengan sisa 4 race dan juga 2 sprint itu bukan hal yang mustahil. No, maksudnya hal yang mustahil. Jadi ya semalam apes aja sih karena VSC, jadi dia nggak sempat buat nyalip Leclerc buat P2. Strategi agresif dengan opposite ya, startnya pakai medium dan juga soft di akhir, bener-bener bikin dia OP banget pakai soft di akhir balapan. Dimana pace-nya manteng di 1 menit 21 kecil dari mid sampai akhir balapan. Orang gila emang. Pantesan aja gitu kekejar si merah-merah itu guys dari awal gitu. Sekencang dan sekonsisten ini ternyata pace-nya kan. Tinggal konsisten podium, ya kalau bisa sih menang Verstappen ya kalau mau juara dunia. Dan kita lihat apakah McLaren akan aneh-aneh lagi di balapan selanjutnya. Kita sih berharap semua Battle Championship akan selesaikan di Abu Dhabi ya, karena biar lebih greget gitu sampai akhir musim. Marshall bahaya dari VSC. Ada kejadian yang ngeri banget di awal balapan. Ini nggak soal duel atau soal apa gitu, tapi kejadian ini melibatkan dua Marshall dan Liam Lawson. Dimana dua Marshall ini hampir ketabrak dengan Liam Lawson di tikungan 1 yang melaju dengan race pace kenceng banget, dan itu benar-benar bahaya sekali. Sebenarnya awalnya kejadian ini tuh berawal dari hal yang normal sih, dimana para Marshall mau membersihkan serpihan dari insiden mobil per lap 1 di tikungan 1, dan mereka itu boleh lewat kok asalkan seluruh rombongan mobil sudah lewat di depannya. Nah emang bener kok semua rombongan tuh udah lewat, tapi yang mereka nggak tahu adalah Liam Lawson setelah kena insiden di lap 1 dia tuh langsung nge-pit lebih awal yang bikin dia terpisah dari rombongan depan. Dan begitu Marshall ke track lewatlah si Liam Lawson ini.
Kalau mau nyalahin Marshall ya nggak bisa juga gitu, karena mereka nggak tahu apa-apa. Mereka mah taunya mobil udah pada lewat gitu gerombolan, berarti oh udah nih abis ini mobilnya nggak ada lagi. Dan taunya juga cuma perintah bersihin trek doang gitu, udah nggak tahu apa-apa lagi. Harusnya dari pengadil balapan lah atau stewards yang ngasih info tentang keberadaan semua mobil di trek di setiap sektor Marshallnya, mau di sektor 1, sektor 2, sektor 3. Dan tapi katanya nih ya, semua itu udah kasih tahu kalau Liam Lawson masih ada di belakang. Tapi somehow infonya nggak nyampe ke Marshall tersebut. Nggak tahu itu kenapa. Padahal itu bahaya banget loh. Mereka masih investigasi soal itu sih. Jadi tinggal tunggu aja apa penyebab ini semua. Karena miskomnya bener-bener hampir membunuh orang gitu loh. Terus juga virtual safety car yang kontroversi banget di akhir balapan. Kontroversinya bukan gara-gara apa sih, tapi after effect-nya gitu dari VSC ini. Semua itu berawal dari Carlos yang melintir juga nabrak tembok di sektor 3, rusak datu ban belakang kanan, dan bikin dia langsung buru-buru parkir mobilnya ke pos Marshall dengan aman, karena mobilnya sudah rusak dan juga harus DNF. Udah aman nih, tahu-tahu VSC-nya keluar dengan alasan mobilnya sains yang bahaya. Bahaya? Sekelas sih kita lihatnya kalau dari onboard nih ya, bahaya dari mana aja gitu. Aman kalau dari onboardnya, cuma kata stewards nih ya, depannya emang aman, cuma pantat dari mobilnya Sainz itu masih di luar track, yang bikin Marshall harus masuk ke seat track untuk dorong mobilnya ke dalam. Plus remnya Carlos Sainz itu panas banget dan berpotensi jadi api. Jadilah di virtual safety car. Sebenarnya langkahnya sih bener dari antisipasinya ya, bagus kok. Cuma ya somehow jadi anti klimaks aja. Kalau Marshall masuk pinggir track aja harus VSC, kenapa pas kejadiannya Lawson yang harus Marshall tuh masuk ke track nggak di VSC sekalian gitu loh. Ini cuma pinggir track aja di VSC, ini masuk ke track loh. Dan damage-nya pun bukan VSC atau apanya, tapi hasil dari VSC-nya ini gitu. Kayak Piastri yang lagi ngejar Berman atau kehambat, Max juga lagi ngejar Leclerc atau kehambat. Ya namanya balapan nih guys ya, ada aja ginian gitu. Kesimpulan, well, Meksiko itu cuma dua kemungkinan, boring atau rusuh. Kebetulan dari tahun lalu sampai tahun ini kita kebagian yang rusuh terus ya guys ya. Rusuhnya yang banget lagi gitu. Karena semua barisan ada aja kejadiannya. Depan, tengah, belakang, begadang yang bener-bener gak sia-sia banget meskipun jam 3 sampai jam 5 balapannya baru beres ya guys ya. Dan well, nextnya kita ke Brazil ya guys ya, dimana sirkuit ini tidak beda jauh sama Meksiko, antara boring atau rusuh. Tapi biasanya sih rusuh sini ya. Kalau nggak rusuh hujan gitu. So kita lihat apa yang akan terjadi in the next 2 weeks ya. Apakah Piastri akan memimpin championship lagi? Apakah Norris atau malah Verstappen bisa nusuk dari belakang? Dan yap, itulah rangkuman dari apa aja yang terjadi di balapan kabarnya episode 18. See you at Brazilian Grand Prix atau Sao Paulo Grand Prix. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.